Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-44. Kitab Yesaya pasal 44, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dengan perikop. Tuhan satu-satunya Allah, kebodohan pemujaan patung, dan Tuhan penebus Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Tetapi sekarang, dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, "Kepunyaan Tuhan," dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan.
dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya, semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru, atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, Aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, Tolonglah aku, sebab Engkaulah Allahku. orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti.
Sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya, sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Tuhan satu-satunya Allah yang setia terhadap umatnya yang tidak setia. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 44 ayat 1 dan 2 dengan bunyi nas. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau.
Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Allah sedikit pun tidak berubah. Ia tetap setia walaupun umatnya itu tidak setia kepadanya. Tetapi meskipun mereka itu cenderung tidak setia, namun mereka tetap dibentuk dengan harapan menjadi seperti yang telah Allah rancangkan. Sahabat-sahabatku, walaupun pasal-pasal sebelumnya telah memberitahukan akan dosa umat Allah yang begitu memilukan dan mendukakan hati Allah, namun Allah tetap menyertai dan menghibur mereka. Untuk itu Tuhan Allah memulai penghiburannya dengan berkata, "Dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih." Di ayat yang pertama, pernyataan dari kata yang telah kupilih ini menegaskan bahwa status Israel tidak berubah di hadapan Allah. Mereka tetap adalah hamba pilihannya, maka kata kupilih memakai perfect tense yang menunjuk pada tindakan Allah dalam memilih bangsa itu di waktu yang silam, dan itu masih terus berlanjut dari generasi kepada generasi. Sahabat-sahabatku, Tuhan telah menjadikan dan membentuk Israel sejak dari kandungan, dan ialah yang menolong mereka di ayat yang kedua. Kata menolong di sini diberikan dalam bentuk imperfect tense yang menunjukkan kepada pertolongan Tuhan yang terus-menerus baik di masa yang lalu dan akan diberikan lagi ketika pertolongan itu kembali dibutuhkan. Dan penegasan ini mengandung arti bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Untuk itu sahabat-sahabat firman, di ayat yang kedua Tuhan mengulangi sebutannya bagi Israel, yaitu hambaku yang telah kupilih. Tetapi ada hal lain lagi yang menarik, yakni nama Yakub yang disejajarkan dengan nama Yesyurun. Yakub sendiri memiliki arti yang memegang tumit, terang besar Alkitab Kejadian 25 ayat 26, tetapi dari apa yang pernah dilakukannya, Yakub juga berarti penipu. Sedangkan Yesyurun berasal dari kata Yasar, yang berarti lurus atau benar. Nama Yakub menunjukkan kegagalan dari umat Tuhan, tetapi nama Yesyurun menunjukkan apa yang akan terjadi pada umat Tuhan itu oleh karena anugerah. Ini menunjukkan suatu hal yang positif, yang mana itu menunjukkan kasih Allah yang begitu agung yang tetap berusaha membentuk umatnya sampai mereka dapat menjadi seperti yang diinginkannya, walaupun umat-umatnya itu terus-menerus menemui kegagalan dalam hal penurutan. Tetapi bagi umat Tuhan yang tulus, meskipun mereka lemah, tidak perlu berkecil hati, karena Allah sendiri yang akan menggenapi rencananya yang dimulai dengan dicurahkan rohnya. Dan hasil dari pencurahan roh Allah itu, maka umat Tuhan yang lemah akan sadar dan bertobat, serta menyebut diri mereka kepunyaan Tuhan, berdasarkan ayat yang kelima, pasal ke-44 kitab Yesaya. Sahabat-sahabat firman, keselamatan tidak akan digenapi hanya oleh karena kasih dan kehendak Tuhan yang tidak berubah bagi umatnya semata, tetapi oleh kuasa kemauan dari umat-umat Tuhan itu untuk berubah dalam menyambut kasih Allah, maka ada keselamatan bagi mereka. Untuk itu pena ilham ilahi roh nubuat kebahagiaan sejati, halaman 89 alinea ketiga mengatakan bahwa kita memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Sebab ia telah berjanji, karena aku akan mencucurkan air kepada orang yang berdahaga dan pancaran air kepada tempat yang kering. Yesaya 44 ayat 3. Barang siapa yang lapar dan dahaga akan kebenaran, yang rindu kepada Tuhan, dapat merasa pasti bahwa mereka akan dikenyangkan. Namun, hati haruslah dibuka terlebih dahulu terhadap pengaruh Roh Kudus. Jika tidak, maka berkat Tuhan, yakni keselamatan, tidak akan dapat diterima. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Maranatha. Shalom. Kudus